Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai parabola dan paraboloida. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, ada Krisnananda Indi Pradana dengan akhiran NIM 107, ada Nida Ulia Walinda dengan akhiran NIM 115, Pranisa Aprilia Fitri dengan akhiran NIM 131, Erwinda Salva Anggraini dengan akhiran NIM 134, dan yang terakhir ada Lubna Kencana dengan akhiran NIM 148. Untuk pembahasan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Lubna Kencana. Kepada Bisa kita lihat, terdapat ilustrasi mengenai parabola. Parabola sendiri merupakan himpunan titik-titik yang berjarak sama dari suatu titik dan suatu garis tertentu. Untuk unsur-unsur parabola, terdapat 5. Yang pertama adalah titik P disebut titik puncak, titik perpotongan parabola dengan sumbu simetri. Kedua, titik F disebut fokus parabola atau titik api. Ketiga, garis G disebut garis arah atau direktrik. Keempat, sumbu simetri yaitu garis yang melalui fokus dan tegak lurus terhadap direktrik. Dan terakhir, 5, garis L disebut lotus rectum. Untuk persamaan parabola berpusat di 0, maaf, untuk persamaan parabola berpusat di O 0,0, bentuk baku persamaan parabola berpuncak di O 0,0. Persamaan Y kuadrat sama dengan 4px mempunyai bentuk kurva mendatar terbuka ke kanan dengan fokus P, 0, direktrik X sama dengan min P, sumbu simetri sumbu X, dan panjang lotus rectum mutlak 4P. Lalu untuk persamaan Y kuadrat sama dengan min 4px mempunyai bentuk kurva mendatar terbuka ke kiri dengan fokus min P, 0, direktrik X sama dengan P, dengan sumbu simetri sumbu X, dan panjang lotus rectum mutlak 4P. Untuk persamaan X kuadrat min 4P mempunyai bentuk kurva tegak terbuka ke atas dengan fokus 0,P, direktrik Y sama dengan min P, sumbu simetri sumbu Y, dan panjang lotus rectum mutlak 4C. Dan terakhir, untuk persamaan X kuadrat sama dengan 4PY mempunyai bentuk kurva tegak terbuka ke bawah dengan fokus 0, min P, direktrik Y sama dengan P, sumbu simetri sumbu Y, dan panjang lotus rectum mutlak 4P. Berikut adalah contoh-contoh ilustrasi GeoGebra dari beberapa persamaan. Untuk persamaan pertama, ada Y kuadrat sama dengan 4px, mempunyai ilustrasi seperti berikut. Lalu untuk Y kuadrat sama dengan min 4px, mempunyai ilustrasi seperti berikut. Lalu ketiga ada X kuadrat sama dengan 4py, mempunyai ilustrasi seperti berikut. Dan terakhir ada X kuadrat sama dengan min 4py, mempunyai ilustrasi seperti berikut. Untuk contoh soal, tentukan persamaan parabola yang sumbu simetrinya sumbu X, puncaknya di O 0,0, dan direktriknya X sama dengan 6. Dengan penyelesaian, karena direktriknya X sama dengan 6, maka P sama dengan 6. Persamaan parabola dalam bentuk Y kuadrat sama dengan min 4px, sehingga persamaan parabolanya adalah Y kuadrat sama dengan min 4px. Ekivalen, Y kuadrat sama dengan min 4 kali 6x, ekivalen Y kuadrat sama dengan min 24x. Jadi, persamaan parabola yang sumbu simetrinya sumbu X, puncaknya di O 0,0, dan direktriknya X sama dengan 6, adalah Y kuadrat sama dengan min 24x. Selanjutnya, akan diinstruksikan GeoGebra oleh rekan saya, yaitu Krisna. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya kita buat
dari yang sudah dijelaskan oleh L ke dalam GeoGebra. Yang pertama kita buat persamaannya dulu. Persamaan parabolanya kita ketik di sini, yaitu y kuadrat sama dengan min 24x. Nah, jadi untuk soal tersebut bentuk parabolanya seperti ini. Kemudian untuk titik puncaknya pada gambar sudah terlihat, atau dalam perhitungan tadi juga ditemukan pada soal, yaitu titik puncaknya 0,0. Kemudian sumbu simetrinya sumbu X, atau bisa ditulis Y sama dengan 0, serta dielektriknya yaitu X sama dengan 6. Nah, jadi ilustrasi soal yang dijelaskan oleh Lukna seperti pada layar berikut. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Erlinda Salvangreni. Selanjutnya, persamaan parabola berpusat di P, A, B. Bentuk baku persamaan parabola berpuncak di P, A, B dan sumbu simetris sejajar sumbu X adalah untuk persamaan yang pertama yaitu Y min B dikuadratkan sama dengan 4P kali X min A. Bentuk kurvanya mendatar terbuka ke kanan dan fokusnya A plus P, B, direktrik sama dengan X sama dengan A min P, sumbu simetri Y sama dengan B, serta panjang lotus rektumnya mutlak 4P. Untuk persamaan yang kedua yaitu Y min B dikuadratkan sama dengan min 4P kali X min A. Bentuk kurvanya mendatar terbuka ke kiri. Titik fokusnya A min P, B. Direktrik X sama dengan A ditambah P. Sumbu simetri Y sama dengan B dan panjang lotus rektumnya mutlak 4P. Selanjutnya untuk persamaan parabola berpusat di P, A, B, bentuk baku persamaan parabola berpuncak di P, A, B dan sumbu simetris sejajar sumbu Y, yaitu persamaan yang pertama, X min A dikuadratkan sama dengan 4P kali Y min B, bentuk kurvanya tegak terbuka ke atas, fokusnya A, B ditambah P, direktrik sama dengan Y sama dengan B dikurangi P, sumbu simetrinya X sama dengan A, dan panjang lotus rektumnya mutlak 4P. Untuk persamaan yang kedua, X min A dikuadratkan sama dengan min 4P kali Y min B. Bentuk kurvanya tegak terbuka ke bawah. Fokusnya A, B dikurangi P. Direktrik Y sama dengan B ditambah P. Sumbu simetri X sama dengan A. Panjang lotus rektum sama dengan mutlak 4P. Untuk yang selanjutnya ada contoh soal. Tentukan persamaan parabola yang berpuncak di P, 1,2 dan titik fokus di 1,3. Penyelesaian, perhatikan titik puncak dan titik fokusnya. Yang berubah yaitu Y dari 2 menjadi 3 sehingga menggunakan persamaan X min A dikuadratkan sama dengan 4P kali Y min B. Untuk titik puncak A, B sama dengan 1,2 dengan nilai A-nya sama dengan 1 dan nilai B-nya sama dengan 2. Titik fokus A, B ditambah P sama dengan 1,3. Untuk nilai B ditambah P sama dengan 3, ekivalen dengan 2 ditambah P sama dengan 3, ekivalen P sama dengan 1. Sehingga persamaan parabolanya menjadi X min A dikuadratkan sama dengan 4P kali Y min B, ekivalen X min 1 dikuadratkan sama dengan 4 kali 1 kali Y min 2, ekivalen X min 1 dikuadratkan sama dengan 4 kali Y min 2, ekivalen X kuadrat
dikurangi 2x ditambah 1 sama dengan 4y dikurangi 8, ekivalen x kuadrat sama dengan 2x ditambah 4y dikurangi 9. Jadi, persamaan parabola yang berpuncak di P1,2 dan titik fokus di 1,3 adalah x kuadrat sama dengan 2x ditambah 4y dikurangi 9. Selanjutnya, untuk penyelesaian menggunakan GeoGebra akan dijelaskan oleh Krisna. Baik, untuk GeoGebra-nya. Jadi seperti pada contoh soal yang sebelumnya tadi, pertama kita masukkan dulu persamaan parabolanya, yaitu x kuadrat sama dengan 2x ditambah 4y dikurangi 9. Nah, jadi untuk persamaan parabolanya seperti pada gambar, dengan titik puncak di P yaitu 1,2 serta titik fokus di titik 1,3. Dan untuk sumbu simetrisnya terletak pada x sama dengan 1. Jadi gambar parabolanya atau gambar grafiknya seperti pada layar ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Erwinda. Untuk selanjutnya, terdapat kedudukan garis terhadap parabola. Kedudukan garis K dan parabola dapat dilihat menggunakan konsep diskriminan D, antara lain, untuk D lebih dari 0, garis K-nya memotong parabola. Seperti yang terlihat pada gambar yang pertama, untuk D sama dengan 0, garis K-nya menyinggung parabola, dan untuk T kurang dari 0, garisnya tidak memotong ataupun tidak menyinggung parabola. Selanjutnya akan dibahas mengenai persamaan garis singgung pada parabola. Untuk yang pertama, garis singgung yang melalui suatu titik. Persamaan garis singgung parabola yang berpuncak di O, 0,0 melalui titik P, x1, y1 antara lain, y kuadrat sama dengan 4px. Persamaan garis singgungnya adalah y1 sama dengan 2p kali x ditambah x1. Untuk yang selanjutnya, y kuadrat sama dengan min 4px. Persamaan garis singgungnya adalah y1 sama dengan min 2p kali x ditambah x1. Selanjutnya, x kuadrat sama dengan 4py. Persamaan garis singgungnya adalah x1 sama dengan 2p dikali y ditambah y1. Dan yang terakhir, x kuadrat sama dengan min 4py. Persamaan garis singgungnya adalah x1 sama dengan min 2p kali y ditambah y1. Untuk yang kedua, garis singgung yang melalui suatu titik. Persamaan garis singgung parabola yang berpuncak di P, A, B melalui titik P, x1, y1 antara lain, y min b dikuadratkan sama dengan 4p kali x min a. Persamaan garis singgungnya adalah y min b kali y1 min b sama dengan 2p kali x ditambah x1 dikurangi 2a. Selanjutnya, y min b dikuadratkan sama dengan min 4p kali y min a. Persamaan garis singgungnya adalah y min b kali y1 min b sama dengan min 2p kali x ditambah x1 dikurangi 2a. Selanjutnya, x min a dikuadratkan sama dengan 4p kali y dikurangi b. Persamaan garis singgungnya adalah x min a dikali x1 min a sama dengan 2p dikali y ditambah y1 dikurangi 2b. Yang terakhir, x min a dikuadratkan sama dengan min 4p kali y dikurangi b. Persamaan garis singgungnya adalah x min a dikali x1 min a sama dengan min 2p kali y ditambah y1 min 2b. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Krisnananda.
Pada Krisna, saya silahkan. Baik, melanjutkan yang tadi, persamaan garis singgung pada parabola. Untuk yang ketiga, garis singgung melalui suatu titik di luar parabola. Jika titik Px1, Y1 di luar parabola dengan bentuk Y kuadrat sama dengan 4Px, maka persamaan garis kutubnya dapat ditentukan dengan rumus Y1 sama dengan 2P kali X plus X1. Hubungan persamaan parabola dengan garis kutub antara lain: 1. Jika P pada parabola, maka garis kutub menjadi garis singgung. Yang kedua, jika P di luar parabola, maka garis kutub menjadi tali busur singgung. Dan yang ketiga, jika P dalam parabola, maka garis kutub tidak memotong parabola. Nah, untuk yang keempat, garis singgung dengan gradien tertentu. Persamaan garis singgung parabola yang berpuncak di O 0,0 dengan gradien M antara lain: parabola dengan bentuk Y kuadrat sama dengan 4Px, maka persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan Mx plus P per M. Untuk parabola bentuk Y kuadrat sama dengan min 4Px, persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan Mx dikurangi P per M. Kemudian untuk parabola bentuk X kuadrat sama dengan 4PY, persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan Mx dikurangi M kuadrat P. Dan yang terakhir, parabola dengan bentuk X kuadrat sama dengan min 4PY, maka persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan Mx plus M kuadrat dikali P. Yang kelima, garis singgung dengan gradien tertentu. Yang persamaan garis singgung pada parabola yang berpuncak di P, A, B dengan gradien M antara lain: yang pertama, bentuk parabola Y min B dikuadratkan sama dengan 4P dikali X min A, maka persamaan garis singgungnya adalah Y min B sama dengan M dikali X min A ditambah P per M. Kemudian untuk parabola dengan bentuk Y min B dikuadratkan sama dengan min 4P dikali X min A, persamaan garis singgungnya adalah Y min B sama dengan M dikali X min A dikurangi P per M. Untuk bentuk parabola X min A dikuadratkan sama dengan 4P dikali Y min B, persamaan garis singgungnya adalah Y min B sama dengan M dikali X min A dikurangi M kuadrat P. Dan untuk bentuk parabola X min A dikuadratkan sama dengan min 4P dikali Y min B, maka persamaan garis singgungnya adalah Y min B sama dengan M dikali X min A ditambah M kuadrat P. Nah, selanjutnya masuk ke contoh soal. Untuk contoh soalnya, tentukan persamaan garis singgung parabola Y kuadrat plus 6Y min 8X plus 25 sama dengan 0 yang tegak lurus dengan garis 2X plus Y min 3 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, mengubah persamaan parabola ke dalam bentuk baku. Untuk parabolanya Y kuadrat plus 6Y min 8X plus 25 sama dengan 0, kita ubah agar yang variabel Y kuadrat dan Y tetap di ruas kiri dan variabel X serta konstanta di ruas kanan, sehingga menjadi bentuk Y kuadrat plus 6Y sama dengan 8X min 25. Kemudian kita tambahkan masing-masing ruas dengan 9 agar bentuk akhirnya nanti bisa menjadi bentuk baku persamaan parabola, sehingga kita dapatkan Y kuadrat plus 6Y kita tambahkan 9 sama dengan 8X min 25, kita juga tambahkan 9, sehingga didapatkan Y plus 3 dikuadratkan sama dengan 8X min 16 yang ekivalen dengan Y plus 3 dikuadratkan sama dengan 4 dikali 2 dikali X min 2. Nah, bentuk Y plus 3 dikuadratkan sama dengan 4 dikali 2 dikali X min 2 ini ekivalen atau berbentuk sama seperti bentuk baku parabola
yaitu Y min B dikuadratkan sama dengan 4P dikali X min A. Dari persamaan tersebut diperoleh A sama dengan 2, B sama dengan min 3, dan P sama dengan 2. Sehingga titik puncak A, B sama dengan 2, min 3. Selanjutnya kita menentukan kemiringan garis atau gradien dari garis 2X plus Y min 3 sama dengan 0. Jadi kemiringan garis tersebut yaitu M1 sama dengan min A per B sama dengan min 2 per 1 sama dengan 2. Karena garis singgung yang dicari tegak lurus dengan garis 2X plus Y min 3 sama dengan 0, maka kita dapat mencarinya dengan cara M2 dikali M1 sama dengan min 1. Karena gradien dua garis yang saling tegak lurus jika dikalikan hasilnya negatif 1. Sehingga kita substitusikan M1 yaitu M1 sama dengan min 2, sehingga didapatkan M2 dikali min 2 sama dengan min 1 yang ekuivalen dengan M2 sama dengan 1 per min 2, sehingga diperoleh M2 sama dengan 1 per 2 atau setengah. Sehingga persamaan garis singgung parabolanya adalah Y min B sama dengan M dikali X min A ditambah P per M yang ekuivalen dengan Y min B sama dengan M2 dikali X min A ditambah P per M kuat M2. Kemudian kita substitusikan masing-masing komponen yaitu B, A, dan M2, sehingga didapatkan Y min negatif 3 sama dengan setengah dikali X min 2 ditambah 2 per setengah. Y plus 3 sama dengan setengah dikali X min 2 ditambah 4, maka Y sama dengan setengah X dikurangi 2 dikali setengah tambah 4 dikurangi 3, sehingga didapatkan Y dikurangi setengah X sama dengan 0 atau ekuivalen dengan X min 2Y sama dengan 0. Nah, jadi persamaan garis singgung parabola Y kuadrat plus 6Y min 8X plus 25 sama dengan 0 yang tegak lurus dengan garis 2X plus Y min 3 sama dengan 0 adalah X min 2 sama dengan 0. Nah, untuk ilustrasi pada GeoGebra bisa dilihat pada layar berikut. Nah, yang pertama kita buat dulu parabolanya dengan memetik persamaan parabola di kolom ini, yaitu Y kuadrat ditambah 6Y kurangi 8X ditambah 25 sama dengan 0. Parabolanya seperti pada layar, dan kita buat garis yang ada pada soal, yaitu persamaannya 2X ditambah Y kurangi 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mencari garis singgung parabola ini yang tegak lurus dengan garis ini ya, garis X2. Dalam perhitungan tadi didapatkan garis singgungnya yaitu X min 2Y sama dengan 0. Jadi garis X3 ini merupakan garis singgung parabola yang menyinggung di titik ini dan tegak lurus dengan garis X2. Sekian penjelasan dari GeoGebra ini. Untuk pembahasan selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rani Sapilia Fitri. Pada Rani, saya silakan. Baik, untuk yang selanjutnya ada paraboloida. Nah, kalian bisa lihat gambar di sisi kanan ada sebuah snack. Kalian tahu snack Pringles nggak? Mungkin dari kalian juga ada yang bertanya-tanya nih, itu snack Pringles bentuknya apa ya? Kok melengkung-lengkung gitu? Jadi, Pringles ini merupakan bentuk dari paraboloida, tepatnya paraboloida hiperbolik.
Untuk paraboida itu sendiri yaitu merupakan suatu permukaan yang mempunyai irisan dengan bidang yang sejajar koordinat tertentu berupa parabola. Untuk paraboida itu ada dua jenis, yaitu paraboida eliptik dan paraboida hiperbolik yang tadi diilustrasikan dengan bentuk Pringles. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu paraboida eliptik. Untuk paraboida eliptik atau yang biasa disebut dengan paraboida eliptis adalah suatu permukaan yang dapat diletakkan demikian rupa sehingga irisannya yang sejajar bidang koordinat berbentuk elips dan irisannya yang sejajar bidang koordinat lainnya berbentuk parabola. Untuk persamaan paraboida eliptik adalah x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 2pz per a kuadrat dengan titik puncaknya yaitu O 0,0. Persamaan bidang singgung di T, x1 y1 z1 pada paraboida eliptis yaitu x1x per a kuadrat ditambah y1 y per b kuadrat sama dengan p per b kuadrat dikalikan dengan z ditambah z1. Persamaan ini juga merupakan persamaan bidang kutub dari T x1 y1 z1 terhadap paraboida eliptis. Nah, jika titik T pada paraboida eliptis, maka bidang kutub dari T menjadi bidang singgung di titik T. Kemudian ada contoh soal, diberikan elips dengan persamaan Z sama dengan 0, X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1, dan parabola dengan persamaan X sama dengan 0, Y kuadrat sama dengan 4Z. Tentukan persamaan paraboida eliptis tersebut. Untuk persamaannya, sudah diketahui pada soal bahwa persamaan elipsnya adalah Z sama dengan 0, X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1, dan persamaan parabolanya yaitu X sama dengan 0, Y kuadrat sama dengan 4Z. Kita misalkan jika Z sama dengan lambda, maka X0 per Y0 sama dengan A per B, kita masukkan nilai A dan B yaitu X kuadrat X0 per Y0 sama dengan 3 per 2, kemudian kita kuadratkan menjadi X0 kuadrat per Y0 kuadrat sama dengan 9 per 4. Kemudian didapat X0 kuadrat sama dengan 9 per 4 Y0 kuadrat. Kita ganti Y0 kuadrat menjadi 4Z seperti yang sudah diketahui pada soal, sehingga didapat X0 kuadrat sama dengan 9 per 4 dikalikan 4 lambda. Kemudian persamaan elips yang terletak pada bidang Z sama dengan lambda adalah X kuadrat per X0 kuadrat ditambah Y kuadrat per Y0 kuadrat sama dengan 1, ekuivalen dengan X kuadrat per 9 per 4 dikali 4 lambda ditambah Y kuadrat per 4 lambda sama dengan 1. Kemudian kita samakan penyebutnya, didapat X kuadrat dikali 4 ditambah Y kuadrat dikali 9 per 9 dikali 4 lambda sama dengan 1, ekuivalen dengan X kuadrat dikali 4 ditambah Y kuadrat dikali 9, sama dengan 9 dikali 4 lambda dikalikan dengan 1 per 9 kali 4. Kemudian kita dapatkan X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan lambda. Nah, tadi sudah diketahui bahwa Z sama dengan lambda, sehingga kita gantikan lambda tersebut dengan Z. Jadi, persamaan paraboida eliptis dengan Z sebagai sumbunya adalah X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan Z. Untuk ilustrasi GeoGebra akan ditunjukkan oleh Krisnananda. Baik, untuk soal parabola eliptis ini kita menggunakan GeoGebra yang 3D. Di sini kita inputkan hasil persamaan yang sudah dikerjakan pada soal tadi, yaitu X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat sama
dengan Z. Nah, jadi untuk soal tersebut, untuk gambarnya seperti pada layar ini, sehingga disebut parabola elipsis seperti yang pada definisi tadi, irisannya pada bidang koordinat sejajar, yaitu pada bidang koordinat ini, maka tampilannya berupa elips. Sedangkan untuk yang tampilan sejajar pada koordinat lainnya berbentuk parabola. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, karena tadi sudah membahas mengenai parabolida eliptik, maka sekarang kita akan membahas mengenai parabolida hiperbolik. Parabolida hiperbolik atau bisa disebut sebagai parabolida hiperbolis merupakan suatu permukaan yang dapat diletakkan demikian rupa, sehingga irisannya dengan bidang yang sejajar dengan salah satu bidang koordinat berbentuk hiperbola dan irisan dengan bidang koordinat lain berupa parabola. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa perbedaan dari parabolida hiperbolik dengan parabolida eliptik itu terletak pada bentuk di salah satu bidang koordinatnya, di mana pada parabolida hiperbolik bentuknya berupa hiperbola, sedangkan pada parabolida eliptik itu bentuknya berupa elips. Persamaan parabolida hiperbolik dengan sumbu Z sebagai sumbunya yaitu Y kuadrat per B kuadrat dikurangi dengan X kuadrat per A kuadrat sama dengan 2P per B kuadrat dikalikan dengan Z. Sedangkan untuk persamaan bidang singgung di T, X1 Y1 Z1 pada parabolida hiperbolik yaitu negatif X1X per A kuadrat ditambah dengan Y1Y per B kuadrat sama dengan P per B kuadrat dikalikan dengan Z ditambah Z1. Nah, untuk persamaan ini juga sama dengan persamaan bidang kutub dari T, X1, Y1, Z1 terhadap parabolida hiperbolik. Jika titik T pada parabolida hiperbolik, maka bidang kutub dari T akan menjadi bidang singgung di T. Untuk persamaan garis-garis pelukis yang melalui titik A, yaitu untuk persamaan A, ada lambda dikalikan dengan 2X dikurangi Z sama dengan alfa dikali Y, dan alfa dikalikan dengan 2X plus Z sama dengan alfa. Dan untuk B, lambda dikalikan dengan 2X min Z sama dengan 3 lambda, dan 3 lambda dikalikan dengan 2X plus Z sama dengan lambda dikali Y. Atau kita bisa tulis dengan A itu 2X min Z sama dengan Y, dan 2X plus Z sama dengan 1. Dan untuk persamaan yang B, 2X min Z sama dengan 3, dan 6X plus 3Z sama dengan Y. Untuk lebih memahami materi mengenai parabolida hiperbolik, akan disajikan sebuah contoh soal. Nah, di sini diberikan hiperbola dengan persamaan Z sama dengan 0, Y kuadrat per 16 dikurangi X kuadrat per 9 sama dengan 1. Dan parabola dengan persamaan X sama dengan 0, Y kuadrat sama dengan 8Z. Di sini kita diminta untuk menentukan persamaan parabolida hiperbolik tersebut. Penyelesaiannya, tadi di dalam contoh soal sudah diketahui bahwa persamaan hiperbolanya itu Z sama dengan 0 dan Y kuadrat per 16 dikurangi X kuadrat per 9 sama dengan 1. Dan untuk persamaan parabolanya yaitu X sama dengan 0 dan Y kuadrat sama dengan 8Z. Jika kita misalkan Z sama dengan lambda, maka X0 per Y0 sama dengan A per B. Nah, kita masukkan nilai A dan B. Nilai A dan B ini kita peroleh dari persamaan hiperbolanya. Nah, di sini X0 per Y0 sama dengan 3 per 4. Nah, jika masing-masing ruas kita kuadratkan, maka akan diperoleh hasil X0 kuadrat per Y0 kuadrat sama dengan 9 per 16. Sehingga ekuivalen dengan X0 kuadrat sama dengan 9 per 16 Y0 kuadrat. Nah, dalam soal diketahui bahwa Y0 kuadrat itu sama dengan 8Z, di mana Z itu sama dengan lambda, maka kita peroleh X0 kuadrat sama dengan 9 per 16 dikali dengan 8 lambda. Persamaan hiperbolik yang terletak pada bidang Z sama dengan lambda, yaitu kita gunakan persamaan parabolida hiperbolik, di mana persamaannya yaitu Y kuadrat per B kuadrat dikurangi X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Nah, dari informasi yang kita peroleh tadi, kita substitusikan ke persamaan parabolida hiperboliknya, sehingga diperoleh Y kuadrat per 8 lambda dikurangi dengan X kuadrat
per 9 per 16 dikali 8 lambda sama dengan 1. Nah, pada variabel yang terdapat X-nya, kita kalikan dengan 16, sehingga diperoleh Y kuadrat per 8 lambda dikurangi dengan X kuadrat per 16 dibagi dengan 9 dikali 8 lambda sama dengan 1. Selanjutnya, kita samakan penyebutnya, sehingga diperoleh Y kuadrat dikali dengan 9 dikali 8 lambda dikurangi dengan X kuadrat dikali 16 dikali 8 lambda per 8 lambda dikali dengan 9 dikali 8 lambda sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di variabel yang mengandung Y dan yang mengandung X, dan pada penyebut itu terdapat 8 lambda, sehingga kita bisa coret 8 lambda ini, sehingga akan menghasilkan Y kuadrat dikali 9 dikurangi dengan X kuadrat dikali 16 per 9 dikali 8 lambda sama dengan 1. Selanjutnya, masing-masing ruas kita kalikan dengan 9 dikali 8 lambda, sehingga akan diperoleh Y kuadrat dikali 9 dikurangi dengan X kuadrat dikali 16 sama dengan 9 dikali 8 lambda. Setelah itu, kita kalikan masing-masing ruas dengan 1 per 9 dikali 16, sehingga akan diperoleh Y kuadrat per 16 dikurangi dengan X kuadrat per 9 sama dengan setengah lambda. Nah, karena kita misalkan Z sama dengan lambda, maka kita memperoleh persamaan parabolida hiperbolis dengan Z sebagai sumbunya, yaitu Y kuadrat per 16 dikurangi dengan X kuadrat per 9 sama dengan setengah Z. Nah, untuk ilustrasi GeoGebranya akan dijelaskan oleh Krisnananda. Baik, untuk ilustrasi GeoGebranya, kita masuk ke GeoGebra 3D seperti halnya yang parabolida sebelumnya tadi. Kemudian di sini kita langsung masukkan persamaan yang telah dikerjakan pada soal sebelumnya dengan hasil akhir, yaitu Y kuadrat per 16 dikurangi X kuadrat per 9 sama dengan setengah Z. Nah, sama seperti yang pada definisi tadi, jika dilihat pada sejajar dengan salah satu sumbu koordinat, maka bentuknya bentuk hiperbola. Sedangkan dilihat dari koordinat lain, maka akan membentuk kurva parabola. Jadi bentuk seperti ini yang dinamakan sebagai parabolida hiperbolik. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi parabola dan parabolida. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.